Kata Imam Khomeini, kalau saya diminta memimpin negara, saya maunya Republik Islam. Anda setuju apa enggak? Referendum 98% setuju. Dan nggak ada yang marah sama Iran kan? Kenapa? Ya semua tahu Iran itu diserang sama Amerika Serikat dan Israel. Yang salah itu Amerika Serikat dan Israel gitu. Yang salah itu Amerika Serikat dan Israel gitu. Halo kaum intelektual sekalian. Guys, penyakit daripada pengamat di Konoha itu adalah mereka biasanya akan mengatakan, menurut saya, menurut perasaan saya, biasanya mereka itu tidak bicara by data. Mereka tidak pernah baca data yang ilmiah, nggak pernah. Ya, walaupun pengamat yang bergelar doktor, ya profesor, kompresor, ya bocor dan lain sebagainya. Sama halnya dengan pengamat yang barusan ada di video. Siapa nama pengamat yang saya maksud ini? Nama pengamat yang saya maksud ini adalah seorang dokter bernama Bu Dina. Tidak hanya bergelar dokter, tapi dosen HI atau hubungan internasional di Unpad. Wow, gila. Bayangkan ya, seorang dosen bicara itu jarang banget ya ngomong by data. Ya, biasanya mereka, ya menurut dugaan saya, mereka bicara by seiman gitu ya. Karena seagama ya, karena sepengajian, sealiran ya, satu organisasi, satu komunitas ya, satu sorga gitu ya. Jadi ngomongnya itu ya karena kita satu sorga gitu ya. Ya, jadi kalau beda sorga dengan kita, beda Tuhan dengan kita, ya biasanya tidak ya, kebaikannya gitu ya, selalu buruk terus ya, sama seperti yang dikatakan oleh dokter Bu Dina ini. Dia mengatakan yang menyerang duluan itu adalah Amerika, yang menyerang duluan itu adalah Israel. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini benar atau tidak? Jadi hal ini sebenarnya tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang. Kalau sepintas emang yang menyerang itu Amerika gitu ya, yang menyerang itu Israel. Tapi di balik ini semua ada data-data ilmiah yang jarang dibongkar. Apa itu? Apakah karena Iran itu punya proksi bernama Hizbullah, ya Houthi, Hamas dan lain sebagainya? Apakah ini alasan daripada Amerika dan Israel sehingga mereka menyerang Iran? Siapa yang membiayai ya dana ke Hama, ke Houthi dan sebagainya? Siapa? Ya, ini menurut data guys ya. Kemudian adanya ya percobaan pembunuhan terhadap Netanyahu. Kemudian adanya percobaan pembunuhan terhadap Presiden Amerika. Ya, apa itu namanya kalau bukan menyerang duluan ya kan? Jadi tidak bisa melihat masalah ini dari satu sudut pandang ya. Disclaimer, saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Saya benar-benar netral. Kemudian Bu Dina ini mengatakan orang Iran itu memilih jadi negara Republik Islam. Padahal menurut data ya, lagi-lagi kita bicara by data. Menurut data tidak seperti itu. Nanti akan saya tampilkan datanya. Enggak seperti itu. Jadi sebenarnya kejatuhan daripada Shah Reza Pahlavi itu adalah tragedi. Itu unsur ketidaksengajaan. Masyarakat Iran itu sebenarnya nggak ada kepikiran untuk bikin negara Republik Islam. Nggak ada. Itu nggak ada guys. Jadi yang dikatakan oleh Bu Dr. Dina ini salah total. Bayangkan dia seorang dosen, jarang bicara by data, dan ada satu fakta unik yang menarik seputar Bu Dina ini. Bagaimana profil daripada Bu Dina ini? Apakah Bu Dina ini orang yang mabuk agama gitu? Apakah dia netral atau tidak? Apakah bisa dipercaya atau tidak? Apakah punya reputasi atau tidak? Jadi di video ini kita akan roasting dan kita akan kuliti pengamat abal-abal yang ada di Konoha. Jadi guys, ternyata Bu Dina ini pernah sekolah di Iran. Pernah kuliah S2 di Iran. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini alasannya Bu Dina ini berpihak pada Iran? Menurut keyakinan saya, Bu Dina ini adalah pengamat abal-abal. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Walaupun dia sering diundang ke sana kemari, karena dia jarang bicara by data. Dia bicara by apa? Ya, kebanyakan by
atas dasar kebencian gitu ya, benci terhadap Amerika, benci terhadap Israel ya, berdasarkan atas seiman gitu ya, senegara gitu ya, kemudian sesorga gitu ya, sealiran ya. Nggak jarang banget ya bicara by data. Kenapa harus bicara by data? Kenapa pengamat itu harus ngomong by data? Karena data yang ilmiah itu diteliti oleh orang atau lembaga yang independen. Karena manusia itu punya bias. Saya juga punya bias kok. Saya menikahi istri saya itu ya karena satu suku gitu ya. Saya agama gitu ya kan, satu kepercayaan. Itu namanya bias, itu sangat manusiawi ya. Untuk menghindari bias ini ya atau keberpihakan ini, maka pengamat itu harus bicara by data yang ilmiah, yang netral. Ya. Jadi penelitian itu harus netral, nggak boleh berpihak gitu ya. Makanya pengamat itu harus terbiasa menggunakan data ilmiah gitu ya. Itu diteliti oleh orang-orang yang ahli gitu ya. Jadi menurut data ya, saya akan kuliti, saya akan bongkar ya apa yang disampaikan oleh Bu Dina ini. Pertama, Bu Dina mengatakan yang menyerang dunia itu Amerika gitu. Tapi di balik ini semua, sebenarnya mereka itu saling serang. Saya tidak berpihak pada Amerika ya, jangan berpikir saya berpihak pada Amerika, mohon maaf, pendukung Iran. Sebenarnya mereka itu saling serang, baik Amerika maupun Israel gitu, saling serang. Ibarat orang main tinju, saling pukul-pukulan gitu ya. Jadi Bu Dina ini melihat yang dipukuli itu Israel gitu ya. Sorry, yang dipukuli itu Iran gitu ya. Ya, padahal Iran juga mukul kok ya. Sama-sama mukul sama orang main tinju gitu ya kan. Ya, jadi Bu Dina ini melihat konflik kali ini yang korban itu Iran gitu ya. Yang nyerang duluan itu Amerika. Nggak bisa seperti itu. Mereka pukul-pukulan kok ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Jadi gini ya. Jadi menurut data, ya lagi-lagi kita bicara by data, yang membiayai Houthi, ya, kemudian Hamas, ya, dan proksi-proksi lainnya, Hizbullah dan sebagainya itu Iran. Itu yang diprotes oleh masyarakat Iran. Masyarakat Iran mengatakan, nggak usah kita biayai proksi-proksi Houthi, Hizbullah dan sebagainya. Ya mereka kan membiayai mereka-mereka ini beli senjata, rudal ya. Jadi hasil minyak dari Iran itu ya sebagian dikorupsi, sebagian lagi dialirkan ke proksi-proksi mereka. Mereka nggak secara langsung menyerang, tapi melalui aliran dana. Contoh misalnya nih ya, gua benci misalnya suatu negara misalnya, ya lalu gua nyewa orang gitu, lu mau nggak ini nyerang negara ini atau orang ini ya, gua bayarin ya, misalnya gua bayarin ada sekitar 5 orang gitu. Apakah gua terlibat? Yes, ya gua terlibat, gua dalangnya. Harusnya Bu Dina ini ngomong by data gitu ya. Bukan cuma menjelek-jelekan Amerika, menjelek-jelekan Israel ya. Wong mereka pukul-pukulan kok, mereka baku hantam kok. Ya, namanya pukul-pukulan itu kita harus menghitung pukulan Iran dong ya. Ya kan? Ibarat main tinju gitu ya. Ketika Iran ditinju, yang salah itu Amerika. Tapi ketika Iran meninju, nggak dihitung tuh. Ya diam aja gitu, nggak boleh seperti itu. Mereka baku hantam kok, pukul-pukulan. Saya tidak berpihak pada Amerika dan Israel kok di sini. Saya nggak berpihak pada siapapun. Jangan berpikir saya berpihak ya. Ya, jadi menurut data seperti itu ya, mereka saling serang. Cuman permasalahannya Iran itu kalah telak karena pemimpinnya di menit pertama langsung modiar gitu ya. Ayatollah Ali Khamenei modiar, mati gitu, koit gitu. Sehingga Iran itu seolah-olah korban. Tapi niat jahat itu ada kok sama Iran. Kalau Iran itu punya B2 Spirit, punya nuklir dan sebagainya, mereka nggak membumi hanguskan Israel kok. Jadi ini tuh yang bikin saya kesel ya sama pengamat di Konoha. Kita itu ya membela yang seiman terus, ya seagama terus, nggak pernah memberikan data yang netral. Harus netral. Ya, saya juga sering dimarahi oleh pendukung Israel kok ya. Apakah saya serang balik? Enggak, sah-sah aja, biasa aja gitu. Tapi saya ngomong apa adanya gitu ya. Saya juga sering dimarahi oleh pendukung Amerika kok ya. Walaupun pendukung Amerika itu nggak sebrutal ya pendukung sebelah ya. Tapi kalau saya perhatikan ya sah-sah aja gitu ya. Bahkan saya sering mengatakan Donald Trump itu tukang kawin gitu ya. Emang seperti itu kok faktanya mau gimana coba ya kan. Jadi ya kita harus jujur gitu. Sebagai kaum intelektual itu kita harus jujur ya. Sains itu berdasarkan kejujuran. Kalau sains itu ngebohong nggak bakalan bisa. Reputasi kita itu akan hancur gitu ya. Kemudian selain itu Bu Dina juga mengatakan, alias pengamat abal-abal ini mengatakan, dulu waktu Iran itu mendirikan negara Republik Islam,
ya mereka referendum dulu gitu ya. Ternyata pilihan terbanyak itu mendirikan negara Islam. Itu benar, nggak benar. Ya, jadi target utama daripada masyarakat Iran ini menurut data guys ya, dari BBC News, dari media-media yang independen ya dan lain sebagainya ya. Jadi target utama daripada masyarakat Iran itu saat itu menjatuhkan Shahreja Pahlavi. Karena apa? Karena diduga atau dianggap otoriter dan korupsi. Padahal ya itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Kenapa Shahreja Pahlavi ini dijatuhkan? Ada dugaan yang mengatakan karena Shahreja Pahlavi ini terlalu dekat dengan Israel. Itu alasannya. Terlalu dekat dengan orang-orang Yahudi sehingga apa? Sehingga ya orang-orang yang fanatik beragama di Iran itu menganggap oh ini udah nggak bisa lagi ya. Sama seperti Gus Dur. Gus Dur dijatuhkan karena apa? Karena dia terlalu dekat dengan Israel kan. Jadi presiden yang terlalu dekat dengan Israel itu hati-hati bisa digulingkan. Saya tuh wanti-wanti dengan si Gemoy. Si Gemoy itu kan pernah mengatakan kita harus melindungi kepentingan Israel. Ya, yang ada apa? Ya bisa digoyang juga kan pemerintahannya. Kemudian presiden Mesir juga seperti itu kok. Itu by data ya. Jadi setiap presiden yang mendukung Israel itu biasanya akan dihabisi gitu ya. Akan digoyang gitu ya. Nah, lalu apa sebenarnya sistem pemerintahan yang dipengen oleh masyarakat Iran saat itu ketika Shahreja Pahlavi digulingkan? Yang mereka inginkan itu sebenarnya tetap negara sekuler. Cuman saat itu yang jadi simbol perlawanan itulah Khamenei. Nah, karena Khamenei itu kan pemuka agama ya. Lalu ya saat itu yang paling bersinar saat itu ya Khamenei ya. Sehingga Khamenei bikin negara Republik Islam. Ya mereka nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Wong Shahreja sudah takluk gitu ya. Saat itu kan belum ada sosmed, belum ada media sosial. Jadi kita nggak tahu informasi yang sebenarnya gitu ya. Jadi diduga Shahreja Pahlavi ini dijelek-jelekin gitu ya. Kemudian dikata-katain ya supaya apa? Supaya digulingkan. Sebenarnya intinya itu karena Shahreja Pahlavi ini terlalu dekat dengan Israel. Itu intinya. Jadi kalau ada presiden yang dekat dengan Israel itu akan dihabisi. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena kebencian ya. Kenapa kebencian itu muncul? Nah, ini yang jadi pertanyaannya. Kenapa kebencian-kebencian kita itu muncul ya terhadap kebencian Israel? Padahal Israel tidak pernah menjajah Konoha. Nggak pernah. Kenapa? Alasannya itu karena manual book ya. Jadi manual book ini sangat berpengaruh guys ya. Manual book ini mempengaruhi pemuka agama. Jadi di manual book ini ada kisah-kisah yang menjelekkan Yahudi gitu ya. Di manual book agama tertentu di Konoha. Ya, ada yang mengatakan bahwa Israel itu sesat, yang mengatakan bahwa Israel itu jahat dan sebagainya ya. Jadi karena ada kisah-kisah seperti itu, ini mempengaruhi pola pikir ulama. Ulama berpikir, oh ternyata Israel itu jahat ya. Padahal itu kejadiannya zaman dulu. Sama seperti misalnya nih ya, kita perang dengan negara Timur Leste misalnya. Perang nih misalnya. Lalu kita nulis dari versi kita bahwa Timur Leste itu jahat, Timur Leste itu sesat. Misalnya contoh ya. Kita tuliskan dalam kitab suci. Lalu keturunan kita yang membaca kitab suci ini, apakah mereka akan membenci Timur Leste? Yes, karena kita sudah mewariskan kebencian. Jadi itulah alasannya kenapa saya mengatakan ya dalam kitab suci itu nggak boleh ada kebencian-kebencian atau manual book itu nggak boleh ada kebencian-kebencian. Karena kita tanpa sengaja mewariskan kebencian. Kenapa pengamat-pengamat di Konoha itu mereka tidak pernah netral gitu ya. Mereka selalu membenci Israel. Ya karena dipengaruhi manual book ya. Lagi-lagi manual book. Ya, kita tuh sangat jarang menemukan pengamat di Konoha itu yang netral banget gitu ya. Kalaupun ada yang netral, biasanya akan dipojokkan gitu ya, akan disudutkan. Ini arusnya besar banget guys ya. Ini arusnya gede banget gitu ya. Ibarat air ini arusnya deras banget. Ya, satu-satunya ya nggak banyak sebenarnya ya. Ada 2 atau 3 lah gitu ya pengamat di Konoha itu yang netral gitu ya, seperti Pak Rijal, Bu Koni lumayan lah, kemudian Guru Gembul gitu ya. Guru Gembul ya sering mengatakan bahwa yang kalah itu Iran ya, bukan Israel atau Amerika. Nggak ada sejarahnya Iran menang, kata Guru Gembul, karena ya
7 lapis kekuatan daripada Israel. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah yang dikatakan Guru Gumbul ini benar? Yes, itu bicara by data gitu. Bukan berarti karena saya pernah collab sama Guru Gumbul ya, karena saya itu dekat sama Guru Gumbul, misalnya saya mau membela Guru Gumbul, nggak seperti itu ya. Nanti kalau saya ngomong seperti ini pasti akan dikata-katain, kamu tuh liberal ya, liberal ketemu dengan sekuler gitu. Nggak seperti itu guys ya. Guru Gumbul itu orang yang sangat-sangat taat dalam beragama gitu. Ya, bahkan waktu saya collab dengan Guru Gumbul, ya ketika saya tanya, lebih pilih mana? Pindah agama atau poligami ya? Guru Gumbul mengatakan, ya lebih baik saya poligami daripada pindah agama. Itu saking ya, cintanya dengan agamanya. Jadi, bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa Guru Gumbul itu tidak beragama, tidak cinta dengan agamanya, ya kan? Menurut kalian gimana? Ya. Lalu bagaimana dengan Dokter Bu Dina ini? Padahal dia dosen loh guys ya, dosen di HI atau ya Unpad gitu ya, dosen hubungan internasional di Unpad. Bayangkan ya seorang dosen seperti ini. Gila, luar biasa ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya, saya tidak akan berpihak video ini. Anda yang mau memutuskan. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Kontribusi saya ini guys ya, nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka, kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara mau menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah banyak memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.